Kasih Pak Arisman. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat semangat Bapak Ibu dalam belajar ini. Itu adalah satu wujud cinta kita akan Tuhan. Terima kasih dan saya sangat diberkati oleh semangat Bapak Ibu dan saya sangat antusias seperti itu dalam mengajarnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang saya renungkan seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi malam saya ingin mengikuti ibadah dalam ibadah kami ada namanya ibadah pertemuan pelayan seperti itu ya. Jadi setiap hari Jumat itu semua pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan hadir dalam pertemuan pelayan dalam pengerahan untuk pelayanan. Satu hal yang terpetik dalam hati saya pada saat itu, seorang gembala atau seorang guru itu adalah guru atau gembala selamanya. Selama dia hidup, dia wajib gembala atau hamba Tuhan dalam menggembalakan jemaat yang dia gembalakan. Artinya gini yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Ketika saya mengajar, memang sebelumnya saya mengajar di Bet Shalom Institute dan Koramdeo Akademia khusus bahasa Ibrani. Dan dari mereka itu misalnya banyak yang daftar itu 20 orang, tapi yang tinggal itu hanya dua orang, kadang satu orang seperti itu gitu Bapak Ibu. Tapi artinya gitu, dalam proses pembelajaran ini memang banyak hal-hal yang harus kita lalui gitu, harus kita perjuangkan. Dan sekalipun demikian Bapak Ibu, selama mereka mendaftar itu dan saya mengenal mereka, selama saya masih bisa, kapanpun, dimanapun kalau mereka bertanya, saya siap menjawab. Dan itulah yang saya pahami seorang hamba Tuhan. Jadi seorang gembala yang saya ilustrasikan tadi, dia akan menjadi pelayan bagi jemaatnya seumur hidupnya. Dan kapanpun jemaat itu bertanya, atau kapanpun minta tolong, dia harus siap, ready dalam melayaninya. Demikian juga mungkin kami hamba-hamba Tuhan dalam pengajar atau sebagai dosen, sekalipun nanti sudah selesai Bapak Ibu dalam belajar, ketika Bapak Ibu ingin bertanya ada sesuatu yang harus diapa, kami bertanggung jawab dalam melayani hal itu. Demikian Bapak Ibu ya. Dan dari situ saya pahami dalam pembelajaran sebagai hamba Tuhan itu memang itu suatu uh, yang diinginkan atau suatu kedudukan yang sangat baik. Tapi lebih daripada itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada jemaat yang kita layani, tanggung jawab kita secara akademis, dan tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Itulah salah satu yang saya dapatkan demikian Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dalam belajar ini tentu kita harus belajar dan mengajar itu sesuai dengan kerelaan hati kita, seperti apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan semuanya itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu yang saya dapatkan ketika semalam kami ada dalam pertemuan pelayan. Dan itu yang saya dapatkan sebenarnya tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu besar. Selama dia hidup, dia bertanggung jawab pada siapapun, khususnya jemaat yang dia layani secara khusus, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan sebelumnya saya akan mengulang-ulang pelajaran ini Bapak Ibu ya, dan saya harap Bapak Ibu juga, khususnya kelas selain kelas deeper ya, boleh mengulang-ulang gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ulang gitu ya. Dalam belajar bahasa, terutama dalam belajar bahasa yang baru kita kenal, kalau ingin cepat lancar, setiap hari minimal 10 sampai 20 menit membaca kembali atau mengulang kembali. Tidak perlu lama-lama, tapi kontinuitasnya itu yang sangat penting. Ya 10 sampai 20 menit kita baca, kita ulang nanti. Lama-lama dia nanti akan apa? Akan nempel seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu diulang-ulang. Dan sistem pengulang-pengulangan ini dalam mengajar ini juga sistem yang Tuhan terapkan bagi umat Israel gitu ya.
yang di ulangan 6 itu, ajarkan berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang ya. Binyan PL artinya intensif dan aktif gitu ya, terus menerus. Baik kamu makan, baik kamu tidur, baik kamu berdiri dalam apapun, seperti itulah kita belajar, seperti itulah kita diajari gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang ketika diajarkan firman Tuhan itu ada musuh yang mau mengambilnya. Jadi perlu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang terus gitu ya Bapak Ibu. Artinya kalau kami belajar di Diper itu dipahat gitu ya, dimateraikan, dipahat, diukir di loh batu itu, di loh batu hati kita sehingga itu terpahat gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar, kita lanjutkan dan sebelumnya kita ulang dalam pelajaran. Nanti saya coba dulu share screen Bapak Ibu. Seandainya sinyal saya kurang bagus, nanti saya mohon untuk Ibu Lorenzi nanti membantu saya ya. Baik Pak, siap. Baik, saya coba apa ya Bapak Ibu ya, share screen. Masih proses ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah Pak, tapi kecil Pak. Oke, Sudah, Pak. baik, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini sudah cukup jelas. Bisa besar dikit Pak. Digeser ke 60% aja Pak. Di paling bawah ada plus minus, digeser ke 60% Pak. Baik, baik Bu. Oh, karena mungkin lambat sinyal saya, jadi sehingga tidak muncul dia persentasenya gitu, Bapak Ibu ya. Jadi agak lambat di sini karena hujan itu ya. Tapi kalau segini kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nanti kalau udah muncul nanti persentasenya saya coba perbesar ya, Bapak Ibu. Di sini belum muncul dia, jadi saya belum bisa memperbesar gitu ya. Baik, Bapak Ibu ya. Kita mengulangi ya Bapak Ibu ya, kita ulangin dan ini harus kita hafal. Dan nanti ada nanti kesempatan Bapak Ibu yang sudah menciptakan lagu ya. Lagu untuk Alek Bed nanti silakan menyanyikan nanti. Nanti ada sesi untuk menyanyi ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangin ya dari awal ya. Kita akan membaca aksara ini ya seperti yang biasa saya katakan itu dimulai dari kanan ke kiri ya. Jadi biasakan Bapak Ibu juga menulis dari kanan ke kiri khusus Ibrani ini ya. Sama dengan bahasa Arab ya Bapak Ibu ya, dari kanan ke kiri ya. Dan biasanya bahasa-bahasa di timur itu dari kanan ke kiri ya. Bahasa Cina juga waktu zaman kuno dari kanan ke kiri gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangin ya. Ini ada alef ya, ada bet ya Bapak Ibu ya. Ingat kalau ada titik di tengah ini namanya dages ya. Itu jadi transliterasinya jadi B ya. Tapi tanpa dages dia P atau untuk kata Victor ya. Terus ada gimel, terus ada dalet ya. Ada he, ada pap, ada jain, ada head, ada tet, ada yod, ada kop ya, ada kop ini kop sopit ya. Sopit itu biasanya digunakan dan umumnya digunakan dalam akhir kata gitu ya Bapak Ibu ya, akhir kata. Jadi perlu saya informasikan zaman dulu Bapak Ibu untuk penulisan aksara Ibrani ini dulunya itu tidak ada spasinya. Semuanya tulisannya
tanpa spasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana mereka membedakannya, ada untuk apa spasinya? Ada salah satunya itu adalah ada sopitnya itu ya, di akhir kata ada sopit. Itu suatu petunjuk bagi mereka itu adalah ada spasi. Tapi sebelumnya tidak. Sama dengan bahasa Yunani. Yunani juga itu semuanya dulu nyambung semua gitu. Dan itu juga bahasa Yunani aksaranya aksara kapital semuanya. Jadi seperti itu. Tapi semakin apa untuk mempermudah, jadi dibuatlah spasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada lamet, ada mem ya, mem sopit ya, ada nun, nun sopit, ada samek ya, ada ain, ada p ya. Ingat kalau tanpa dages dia jadi f ya Bapak Ibu ya. Ada p sopit, ada sade, sade sopit ya, pop, res, sin, shin, tap ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu harus hafal ya Bapak Ibu ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yot, kap, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, tap ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada gematria, ada paleo ya. Jadi yang kita pelajari yang klasik ya Bapak Ibu ya. Yang paleo ini adalah berbentuk gambar ya. Dan memang paleo ini sangat membantu kita untuk mengartikan satu kata ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya contohkan minggu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini kepala sapi itu melambangkan kekuatan ya Bapak Ibu ya. Kekuatan atau kuasa. Terus bed ini melambangkan rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau alef digabung dengan bed ya, kepala sapi digabung dengan rumah, kekuatan dibangun dengan rumah, jadi dia bacanya jadi up ya, up. Jadi kepala atau kuasa yang ada di dalam rumah itu adalah seorang ayah ya. Up itu artinya ayah atau bapak ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya seperti nun, nun ya. Nun ini adalah melambangkan benih ya Bapak Ibu ya, benih. Ya. Jadi kalau kita gabung bet dengan nun ya, bet rumah dengan nun ini dia jadinya rumah keturunan gitu ya, artinya rumah keturunan. Jadi kalau dibaca bet dengan nun bacanya jadi ben. Ben itu artinya anak, gitu ya Bapak Ibu ya. Di rumah ada keturunan, ya di rumah ada keturunan berarti anak, gitu seperti itu ya. Jadi ini sangat mirip ya dengan apa ya, dengan bahasa Cina ya, tulisan Cina, Hansi gitu ya. Dari Hansi itu juga kan kalau ada lambang-lambang itu sebenarnya itu mengartikannya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Cina jauh lebih gampang nanti ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu. Jadi dalam untuk mengartikan satu kata itu, kita akan lihat dari paleonya gitu. Dan di balik paleo itu juga ada arti atau makna yang lebih dalam lagi. Nanti kita belajar di sesi-sesi berikutnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus ini ada lamet, ada gimel, maaf. Ini untuk apa? Oh, kaki unta ya Bapak Ibu ya. Ini ada dalet ya, dalet ini pintu, pintu kemah ya. Jadi zaman dulu ada pintu kemah. Pintu kemah itu tergantung gitu seperti apa ya? Tirai di apa di pintu ya, seperti apa di pintu itu gitu ya, horden di pintu gitu ya, tergantung gitu ya. Ada itu tangan terangkat ya, ada pap itu ya. Nanti Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu lihat ya, ada aksara tetragramaton itu yod he pape gitu ya. Ada yod ini yod ya, yod itu melambangkan paku, he ini tangan dua terangkat, terus ada pap, he, yod he pape gitu ya. Jadi yod itu lengan ya Bapak Ibu ya, ini lengan ya. Yod he, pap, he ya. Yod tangan, dua dipaku. Ini melambangkan siapa? Dari situ kita sudah tahu
Yod He Pape itu siapa gitu ya. Adonai itu siapa gitu. Dari lambang ini kita sudah tahu gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi paleo ini juga harus kita hafal atau kita pahami ya. Dan gematria juga perlu kita pahami. Nanti ini sangat berfungsi ya Bapak Ibu ya. Dalam penafsiran ada namanya nanti Pardes ya. Penafsiran Pardes, Pesat, Remes, Deras, dan Sob gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Kita ulangin lagi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Kap Sopit, Lamet, Mem Sopit, Nun Sopit, Samek, Ain, P Sopit, Sade Sopit, Kop, Res, Sin, Tap ya. Bapak Ibu ya. Saya mohon untuk host dan co-host silakan di mute ya untuk host dan coba dibaca host dan co-host ya Bapak Ibu ya supaya teman-teman juga mengikuti di belakang di mute. Oke, silakan. Alep, silakan 1, 2, 3. Alep, Alef, Bet, Mel, Dalet, Het, Pap, Zain, Zet, Tet, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Lamet, Mem, Lamet, Nun, Mam Sopit, Lamet, Nun, Nun Sopit, Samek, Ain, Ain, P, P, P Sopit, Sade, Lesedes, Sade Sopit, Kop, Kop, Res, Ras, Sin, Tap. Tap, maaf saya tadi unmute ya. Oke. Ini aksaranya ada 22 ya Bapak Ibu. Ada 22 aksara dalam Ibrani, tapi pengucapannya 29 ya. Ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Aksaranya 22, pengucapannya ada 29. Di mana ada 5 pengucapan ganda seperti itu ya. Contohnya bet ini ya. Bet ini B dan bisa P ya. Jadi dia udah 2. Satu bet ini bisa pengucapannya ganda. Kalau ada dia dages dia B, tapi kalau tanpa dages P ya, P. Sama dengan P ya. Ini kalau ada dagesnya P, tanpa dages dia F ya untuk kata panta seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar nikut ya. Ada kamats ya, ada patah ya. Itu untuk vokalisasi A ya. Kamats patah itu vokalisasi A ya. Terus ada segol dan sere ya. Segol dan sere ini untuk vokalisasi E ya Bapak Ibu ya. Sedangkan spa ini untuk vokalisasi E pendek ya. E pendek. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar membaca kamats, patah, segol, sere ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar juga hirik ya. Oh ya maaf, hirik ya sudah dulu minggu yang lalu ya. Hirik sama hirik yot ya. Untuk vokalisasi I ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya contohnya seperti ini minggu kemarin. Ta, sa, ba ya. Ta, sa, ba ya. Ta, sa, ba. Kalau ta pakai kamats dia dibaca A. Kalau shin pakai kamats dibubuhi kamats dia jadi baca sa. Bet dibubuhin kamats dia bacanya ba. Demikian juga untuk patah dia bacanya A ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini dalam satu kata basata ya. Basata ya. Tap shin bet ya. Terus kalau untuk
kata yang ini terdiri dari shin, bet, tab, ya. Di mana shin dikasih patah, bet dikasih kamats, jadi dia bacanya syabat, ya, syabat, ya, hari Sabat, ya. Sekarang ini hari Sabtu, hari Sabat, ya. Jadi orang Israel sering mengatakan Shabbat Shalom, ya. Selamat hari Sabat, ya, Sabat Shalom, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemarin kita sudah latihan ini, ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita sudah latihan, kita lanjut ke share, sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut ke share, sudah. Oke, kita lanjut ke kubut, syurek, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita nanti untuk res, shin, sin, tap, ya Bapak Ibu ya. Res ini seperti Anda melafalkan rasa untuk R, ya Bapak Ibu. Shin seperti Anda melafalkan shape atau shalom, SH ya. Shin dengan titik di sebelah kanan itu dibunyikan shin, ya, SH ya, atau ejaan yang disempurnakan jadi SY ya. Kalau menurut saya sih lebih tepatnya SH ya. Kalau ini jadi bacanya si gitu ya. Tapi karena ejaan yang disempurnakan EYD kita mengatakan demikian, kita mengikuti ya Bapak Ibu ya. Shin seperti Anda melafalkan SN atau sekarang, dan Sarah shin dengan titik di sebelah kiri dibunyikan S saja tanpa ada belakangnya ya. Tab Anda melafalkan seperti T untuk kata tarian ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, kita belajar mengenai nikut syuruk atau sureks ya untuk vokalisasi U ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau res ya, res dibubuhi dengan syuruk atau surek itu bacanya jadi ru ya. Shin dibubuhi dengan surek bacanya su ya. Sedangkan tab dibubuhi dengan syuruk itu bacanya tu. Kof dengan dibubuhi suruk bacanya ku ya. Sedangkan bet dikasih suruk atau dibubuhi suruk bacanya jadi bu ya Bapak Ibu ya. Sama dengan kubuts ya, suruk dan kubuts itu untuk vokalisasi u ya Bapak Ibu ya. Res dikasih kubuts ya. Perhatikan kalau kubuts itu ada pap titiknya di tengah. Itu kubuts. Untuk vokalisasi o. Jadi ini matres leksionis ya Bapak Ibu ya. Terus sin dikasih suruk atau kubuts, maaf, dia syu ya. Jadi tab dikasih kubuts dia tu. Kop dikasih kubuts bacanya ku ya. Bet dikasih kubuts bacanya bu ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya, nikut untuk syuruk atau sureks ya. Titiknya 3 ya. 3 menyamping ya. Menyamping ya. Titik 3 ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kubutsnya dia dikasih pap. Pap. Jadi dikasih pap terus dikasih titik di tengah ya. Itu untuk kubuts ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan praktis reading ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Samek dikasih suruk ya. Dia jadi su. Sedangkan kap dikasih kamats jadi k. Terus ada res ya. Jadi bacanya sukar ya. Sukar. Perhatikan sukar ya. Sukar ya. Sukar. Sukar itu artinya gula. Gula ya. Jadi Bapak Ibu
seperti yang pertemuan pertama ya, pernah saya singgung bahwa seorang linguistik Israel mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu adalah induk dari segala bahasa seperti itu ya. Sukar, sugar. Biasa K dengan G itu sering bertukaran gitu ya Bapak Ibu ya. K dan G itu sering bertukaran. Untuk misalnya kata bank itu ya, bank dia seharusnya pakai G tapi K ya. Jadi sukar itu sugar dalam bahasa Inggris ya, gula ya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Inggris ini juga mengambil dari bahasa Ibrani ya. Itu salah satunya Bapak Ibu ya. Terus ini ada samek dikasih kubuts ya. Suruk ya, maaf, kasih suruk. Terus kap dikasih, oh ini kita udah belajar O ya. Jadi ini O ya Bapak Ibu ya. O dan tap ya. Jadi bacanya syukot. Syukot ya Bapak Ibu ya. Ada samek, ada kap, ada untuk O ya, dan tap bacanya dia Sukot ya Bapak Ibu ya. Sukot itu salah satu hari raya orang Israel ya, hari raya Sukot seperti itu Bapak Ibu ya. Terus samek dikasih suruk ya, kubuts ya, dikasih kubuts. Maaf tadi. Oh ya ini ya, maaf. Samek dikasih kubuts itu jadi U jadi sus. Sus ya. Sus itu artinya kuda ya, sus ya. Sus kuda ya. Terus ada gimel, ada dikasih ini kubuts ya. Gimel dikasih kubuts. Oh ya. Gimel dikasih kubut jadi bacanya gu. Sedangkan P dikasih kamats jadi pa ya untuk F ya. Jadi gupah. Gupah. Artinya body atau badan ya Bapak Ibu, gupah. Terus kata yang kedua ini ain. Ain itu silent ya Bapak Ibu ya. Jadi ain itu dibaca dia akan dibaca sesuai dengan nikut ya yang mengikutinya ya. Jadi ini U ini ya. Jadi bacanya U. Ini ga. Gimel dikasih kamats bacanya jadi ga. Uga. Uga ya. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau untuk he di belakang itu dalam pembacaan sering tidak dibaca ya. Tapi dalam penulisan harus ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam penulisan harus tapi sering tidak dibaca itu ya. Hanya gitu. Kecuali nanti kalau ada di H ini ada mapik. Mapik itu ada titik di tengah ya. Kalau itu hanya harus dikencangkan seperti itu ya. Jadi bacanya uga ya Bapak Ibu ya. Semacam kue atau kue bolu gitu ya. Uga itu, uga kue bolu ya Bapak Ibu ya. Terus ada shin ya. Ada sin, ada kubus, ada lamet, ada pata, ada mem, ada hirikyot, sama tap ya. Jadi bacanya sulamit ya. Sulamit ya, dibaca sulamit ya. Artinya gadis sulam ya. Itu di Kidung Agung ya Bapak Ibu ya. Sulamit ya. Sulamit ini sebenarnya kalau dalam apanya itu biasanya ingat kalau tap di belakang itu merujuk ke feminim ya Bapak Ibu ya. Kalau tap di belakang biasa merujuk ke feminim, sedangkan he juga merujuk ke feminim ya Bapak Ibu ya. Sulamit ya. Jadi kalau dalam soresnya itu sama dengan kata Salomo ya, Salomo. Oke, terus yang kedua ada tap ya. Ada untuk O gitu ya. Ada res, ada kamats ya. Jadi bacanya Torah ya, Torah ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, H ini sering tidak dibaca dia karena lemah begitu ya Bapak Ibu. Jadi bacanya Torah.
atau Taurat ya, hukum Torah ya, hukum Taurat ya. Jadi Torah itu yang dimaksud itu kelima kitab Musa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita melanjutkan Torah. Yang tadi ya, Torah, terus ada Bet ya, terus dikasih O ya Bapak Ibu ya. Jadi bacanya Bo sama Kap dikasih segol ke ya. Ada res di belakangnya, jadi bacanya boker ya. Boker artinya pagi ya. Boker top itu ya, boker top itu selamat pagi ya Bapak Ibu ya. Terus ada mem ya, ada mem Mose ya. Mose ini Musa ya Bapak Ibu ya, Nabi Musa. Mose Rabenu ya. Sering orang Israel mengatakan Mose Rabenu itu Musa adalah rabi besar kami ya. Kenapa rabi besar? Karena dia adalah penulis kitab Torah ya. Kitab Torah yang dimaksud itu Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada P ya, Segol, ada Samek, sama Pata, ada He, Het ya. Jadi dibacanya Pesach, Pesach itu Pasca ya, Passover ya, Pesach, Pasca. Terus ini ada Bet dikasih Kamats, Res dikasih Kamat, terus ini Alep. Alep ini silent ya Bapak Ibu ya, silent ya. Jadi bacanya bara, menciptakan atau dia telah menciptakan orang ketiga laki-laki tunggal ya Bapak Ibu ya. Bara ya. Terus ada ini res ya dikasih o, ro sama shin. Jadi bacanya dia ros ya, ros. Ini he dikasih patah ha, sin dikasih kamat sa, nun dikasih kamat na, hasana ya. Ros hasana artinya tahun baru ya. Ros itu utama atau yang terutama. Jadi awal itu ya. Jadi Ros Hasana itu tahun baru ya Bapak Ibu ya. Oke, kita praktis reading ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu nanti baca ini satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, dari ini tadi ada nikut suruk atau surek ya. Surek itu titiknya seperti ini untuk U Bapak Ibu ya. Dan ada untuk kubuts, dia pakai pap titik di tengah. Dia untuk bacanya untuk U ya Bapak Ibu ya. Oke, kita praktis reading. Nomor 1 ya, ini Alep ya. Alep dikasih suruk. Alep dikasih suruk menjadi U ya. Terus ada shin ya. Jadi us begitu ya Bapak Ibu ya. Us ya. Terus P dikasih suruk jadi puk. Ini ada kop menjadi puk. Seperti itu ya. Terus ada kop ya. Kop dikasih kubuts ya. Kop dikasih kubuts. Bacanya ku. Terus ada lamet. Jadi bacanya kul ya Bapak Ibu ya. Terus head dikasih kubuts ya. Bacanya hul. Hul ya Bapak Ibu ya. Lamet. Hul. Terus ada bed dikasih kubuts juga. Tap di belakang bacanya but ya, but ya. But. Terus res dikasih kubuts. Terus terakhirnya dalet ya. Jadi bacanya root. Root ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2 Bapak Ibu, Semon satu orang siapa? Present untuk baca nomor 2. Ini gabungan ya, gabungan. Bapak Ya Ibu yang mau silakan. coba, silakan resen. Ya silakan resen Bapak Ibu yang coba.
kecuali kelas diper ya, maaf untuk kelas diper. Kita Yang kasih nomor 1 saya kesempatan coba, Pak. buat teman-teman kita. Oke, silakan siapa? Yang nomor 1 saya coba, Pak. Oke, silakan Pak. Nomor nomor 2 sekarang ya. Oh, nomor 2 ya, Pak ya. Nomor 2 ini kan ada sin, ada hirikyot. Jadi bacanya sip ya. Oh, sip. Iya, iya. Sip ya. Sip ya. Bisa ya Pak Arisman ya. Sip ya. Untuk kata kedua, ini ada samek, ada hirikyot, terus dalet. Bacanya Sat. Sat. shit. Shit. Ya. Shit ya. Bacanya shit ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kata ketiga, ini ain. Dikasih dia U. syuruk ya. Jadi dia baca jadi u ya Bapak Ibu ya. Terus ini shin dikasih kamat jadi baca sa. Jadi bacanya Usha. usa. Usha. Ya. Usa ya Bapak Ibu ya. Terus untuk bed. Bed ini dikasih untuk o ini ya Bapak Ibu ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar o ya. Pak Arisman, saya lupa. Sudah ya? Itu jadi bus ya, Pak. Bos. Jadi bos, betul. Jadi bos. Oh, Nah, Belum ya? belum, belum ya? belum, Oh, Pak. belum, Pak. Oh, makanya kok silent gitu ya? Maaf, kalau gitu ya. Kok silent gitu ya? Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Oke ya, saya ulang di mana. Oh, ini Holem belum ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, Oke, Pak. maaf, maaf, maaf. Pantesan susah. Oh, makanya saya kok nggak ada yang rasen. Biasanya rasennya gitu kan, kok rupanya mohon diampuni ya Bapak Ibu ya. Oke, kita belajar untuk holem ya atau holom ya. Jadi Bapak Ibu juga bilang holom juga nggak masalah untuk mengingat O-nya gitu kan. Terus untuk nikut holem male ya. Ini ada yotnya ya, ada papnya. Jadi untuk holom atau untuk nikut O ya, untuk vokalisasi O, dia titiknya di atas ya Bapak Ibu, ingat ya. Jangan sampai salah, jangan sampai kita pikir ini I gitu ya, untuk vokalisasi I. Tidak, ini O ya Bapak Ibu ya. Ini namanya holom ya. Sedangkan yang ini holom male ya. Ada pap, titiknya dia di atas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, untuk head dikasih holom, dia bacanya ho ya, ho ya. Untuk tap dikasih holom, bacanya to ya. Untuk kop dikasih kolom, bacanya ko ya Bapak Ibu ya, ko. Sedangkan nun dikasih kolom, bacanya no, no ya. Samek dikasih kolom, bacanya so ya Bapak Ibu ya. Sama juga dengan dikasih holom male ya, holem male ya. Ini head dikasih kolom male, dia bacanya ho ya. Tap dikasih holom male, bacanya to. Kop dikasih holom male, bacanya ko. Nun dikasih holom male, bacanya no. Samek dikasih holom male, bacanya so. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita praktis reading ya. Ini contoh ya, contoh kali satu kata ya. Kolom. Ini ada head ya. Head dikasih kolom, terus ini ada dalet dikasih segol, terus di terakhirnya shin ya, shin. Jadi bacanya dia hodes. Hodes ya, hodes. Hodes. Jadi itu artinya bulan ya. Bulan. Hodes ya. Ini holom ya. Titik di atas itu holom ya.
Jadi biasanya titik di atas itu di pinggir kiri ya Bapak Ibu ya. Di pinggir kiri aksara. Kalau untuk pap di kepalanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus untuk kata kedua ya. Ini ada kop ya. Kop dikasih kolom. Terus ada dalet dikasih segol ya. Ya, kodes. Kodes ya. Kodes ya. Hampir bacaannya sama dengan kodes ya, kodes ya. Kodes. Kodes artinya kekudusan ya, kekudusan. Kop dikasih holom, dalet dikasih segol, terus sin. Jadi bacanya kodes ya. Kodes artinya kekudusan ya. Kodos, kodes ya. Kadas ya Bapak Ibu ya. Terus untuk sade ya, sade dikasih patah, terus ada dalet dikasih hirikyot ya, hirikyot untuk i, terus ada kop. Jadi dia bacanya sadik, sadik, sadik ya, sadik. Sadik artinya kebenaran atau keadilan. Tapi lebih tepatnya sadik ini adalah sedekah ya, dari kata sedekah ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sedekah ya, sadik, sedekah, keadilan ya, sedek, sedek, sadik. Dari kata sedekah itu dari kata sadik ya. Jadi yang dikatakan Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Yahudi, kamu tidak layak masuk surga gitu ya. Kata hidup keagamaan itu dari kata sadik, sedek ya, sedekah. Dalam bahasa apanya Yunani dikayosun ya, dikayosune, kebenaran ya, kebenaran atau keadilan dari kata sadik ya, sedekah. Terus ada mem ya, mem dikasih patah, terus sade dikasih kamats, terus bacanya dia matsa, matsa ya. Sade itu ts dia ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam kata Latinnya ts ya. Jadi kalau dia di depan dia sering dibaca dia s, kalau enggak z ya Bapak Ibu ya. Sade ini kalau di depan dia sering dibaca s, kalau enggak z, seperti itu ya. Matsa ya Bapak Ibu ya, matsa ya. Matsa artinya roti tidak beragi ya. Jadi yang dimakan dalam perjamuan roti tidak beragi ya Bapak Ibu ya. Matsa ya. Terus ada shin. Shin kasih segol, kop kasih segol, terus lamet ya. Jadi dibaca shekel ya. Shekel. Shekel itu mata uang ya. Mata uang Israel. Jenis shekel ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita praktis reading ya Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 1. Siapa mau coba? Nomor 1. Bapak Ibu. Silakan present. Ayo teman-teman, siapa yang berani coba? Enggak salah, enggak usah takut salah Bapak Ibu. Namanya kita belajar itu salah. Tapi ketika salah kita kerjakan atau kita lakukan terus diperbaiki, nanti besok-besok kita ingat. Gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi Bapak Ibu untuk apa gitu ya. Ya mungkin malunya kita sebentar, tapi pengetahuannya kekal, seperti itu. Seperti itu dalam belajar Bapak Ibu ya. Ada Mungkin Pak Yohanes, Pak. Ada Pak oke. Yohanes, Pak. Silakan. Silakan Pak Yohanes ya. Nomor Ya, 1 Pak dosen. ya, Nomor silakan 1 Pak. ya. Bol, Ya, silakan. bol, Ya, bok. bok. Oh iya. Oh, oke ya. Bok, Ya, bot, kot.
Oh, kop ya. Kap, ini kap, Kap. ini apa ya? O, ya, Ininya D. dalet, Jadi, ya. Jadi kot. Nah, terus ini kata ketiga, Sot. So. Kata ketiganya sol. sol. Ya. Nah, Kata keempatnya moh. Moh. Yang mo, keempatnya moh. ya, mo. Bacanya sebenarnya mo bisa, mo bisa, ya, mo juga oke, nggak apa-apa. Oke, mo. Terus kata Ininya berikutnya, lo. lo, ya. Terus kata terakhir, Kata terakhirnya yaso. paso. Oh, aso. Pak, Ya. ini pap ya. Ini Ya. pap, ini kamas jadi pa. Ini samek, ini u jadi pasu ya. Iya. Paso, Ini ya maaf, paso aso. ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Untuk nomor 2 siapa lagi? Ya. Untuk nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2, ada yang berani? Ini sadek, ini patah ya. Ini dalet, ini sere. Jadi sadek kasih patah dia bacanya sya, dalet dikasih sere bacanya d, sade. Sade ya. Sade. Terus ini alef dikasih sere jadi e ya. Ini sade dikasih o ya, dikasih kolom ya, jadi ho. Jadi eo. Etso ya maaf. Etso ya. Terus kata ketiga ada mem. Ada mem terus dikasih patah, sade dikasih nikut kolam male ya, kolam male, tap. Jadi bacanya mat shot. Mat shot ya. Terus ain. Ain itu silent ya Bapak Ibu. Terus dikasih sere. Terus dia jadi bacanya e. Ini ada sade dikasih nikut kolam male ya, kolom male sama tap ya. Jadi bacanya shot. Shot ya. Terus ini ada sade dikasih patah bacanya sa, dalet dikasih irik yot ya, jadi i, sadik ya, sadik. Dari kata sedek tadi sadik ya. Sadik itu orang yang benar ya, sadik. Oke, nomor 3. Nomor 3 siapa berani coba? Nomor 3. Silakan resen nomor 3. Ayo Pak Nadi, silakan Pak Nadi. Ya, silakan Pak Nadi. Ya, Pak. Masih bingung, Pak. Ya, Pak Jam. nomor 3 ya. Ya, silakan Pak. Masih bingung, Pak, ini, Pak. Ini kap ya, Pak Nadi, perhatiin. Kap ya. Ini ada hirik ya untuk i. Jadi bacanya ki ya. Ini ada p kasih patah bacanya pa. Jadi kipa. Kipa ya. Terus kata yang kedua, ini ada kap juga ya. Dikasih sere, terus ada p, dikasih patah, terus alef ya. Jadi silent. Jadi dia bacanya kepa. Kepa ya. Coba diucapkan Pak Nadi. Kepa. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Terus ini ada kop.
Kop dikasih hirik. Jadi bacanya ki. 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 Ya. Terus P dikasih patah. Bacanya pa. Jadi bacanya Kipa. ya Kipa. betul. Kipa ya. Terus ada kop. Kop ya. Oh, kop ini kok di tengah ya. Aturannya kop ada P ya. Ya taruhlah ini di atas atau di bawah. Kalau di bawah hirik jadi Ki. hirik Ki. I ya. Jadi Jadi ini. ki terus P dikasih kolom jadi O jadi kipo. Kipo ya. Kipo. Terus kata ketiga, Ya. kata berikutnya ya. Ada kop dikasih Ki. hirik. Hirik Ki. ini I ya. Hirik Ki. yot ya. Jadi bacanya Ki. ki. Sedangkan P dikasih kolom male bacanya U. po. Jadi Niko. kipo. Niko. Kipo. Kipo Ki- ya. Kipo ya. Kipo Kipo. ya. Kipo. Terus untuk kata nomor 4. Nomor 4 siapa yang berani coba? Silakan, Bu Sophie. Oh, Ibu Sopi. Ya, silakan Bu Sopi, nomor 4. Ya, jadi Pak. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Bu. Omet, omat, omet, Omet. Omet, ya betul. oh, oh, kaokep, okel, Okel, Okel. betul. Okel. okel, ata, atah, otah, Okal. kokal, Okal. Ini ada kolom ya. Ini ain ini sama dengan alef ya, silent. Jadi dia dibaca sesuai dengan nikut yang dibubuhi ke dia. Dia jadi O ini ya. O, Oh. okal. Ya. okal, Nah, terus kata berikutnya ovel, ovet, ovet, opet, betul. Terus kata berikutnya oh, okel, okel. ohel ya. Ohel. Ohel ya. Ini adalah met ya. Ohel ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi berikutnya Bapak Ibu? Nomor 5. Nomor 5 ini ada kop dikasih patah bacanya K ya. Terus ada bet dikasih sere bacanya B. Terus lamet ya di belakang L ya. Jadi bacanya kabel ya, kabel ya Bapak Ibu ya. Terus untuk kata kedua, kap, kop dikasih patah menjadi K, bet dikasih sere bacanya B, tambah samek. Jadi bacanya kabes ya, kabes ya. Terus kata ketiga ada kok dikasih kamats bacanya K, lamet dikasih patah bacanya la, terus ada he di belakangnya. Jadi kalah ya, kalah ya. Terus kata keempat ada kof, ada kap ya, kap dikasih patah, terus ada shin dikasih sere, terus di belakang dia ada apa namanya kof ya. Jadi bacanya kasek, kasek ya. Terus ada kop dikasih patah, terus tap dikasih sere, jadi bacanya katep ya, katep ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 6. Siapa coba nomor 6?
Nomor 6 siapa mau coba? Bapak Ibu? Ada yang mau coba nomor 6? Biasa Pak Timothy. Pak Timothy gimana? Pak Timothy, coba Pak Timothy. Nggak apa-apa Pak, salah. Nggak Silakan apa-apa. Pak Timothy. Untuk nomor 6. Coba lagi Pak. Bisa Pak Timothy? Oh ada Pak Putu nih Pak. Silakan Pak Putu. Pak Putu, silakan Pak. Untuk nomor 6. Saya coba Pak ya. Silakan Pak. Nomor 6. Ekol. Ya, ekol, Kemudian betul. ta, takal. Oke, takal karena nikutnya ini sebenarnya di bawah ya. Ini tikal ya. Oke, Oh ini iya. karena nikutnya terlanjur ke apa? Ke atas. Oke, terus kata ketiga Pak. Ini ada iod ini ekol mungkin Pak. Yekol. Ini Yekol. yod itu kan yekol ya. Yekol. Yekol ya. Ya, iya. Terus Kemudian ada bet ya, nun sama ya. sete Nekol, nekal ya. nekal ya, nekal. Terus Kemudian apa nih? Bet ya. eh, Tabal, tebal, tekal tekal, ya, tekal. tekal. Kemudian ta, apa nih? Mem ya, Mem ya. mem, me, kol. Mekol ya, betul. Iya, mantap ya. Tinggal latihan, kalau seperti ini kan tinggal latihan saja gitu. Udah paham, tinggal latihan gitu kan. Tinggal latihan, latihan itu pasti bisa. Oke, nomor 7 siapa coba nomor 7? Saya coba Pak. Silakan Pak. Nomor 7 Ebal. Pak. Edal. Edal, sorry Mike. Edal. Terus yang keduanya Titiknya di bawah, taruh aja di bawah ya Pak. Titiknya, nikutnya. Kalau di bawah dia jadi I ya. Tadal ya Pak. Tidal. Tidal, maaf Pak ya. Oke. Iya. Tidal. Oke. Etal. Yidol. Gitu. Itu apa? Yod sama I. Yod. Yi. Y, Yidol. Yidol. Nah, ini dalet kan, ini ada holom. Yidol. Yidol. Terus Me, medol. tidal. Ini tap sama I, hirik yod ya. Tidal. Tidal ya Pak ya. Betul, tidal. Terus ini Tidal. nidal ya. Terus satu lagi Tidal. nodel. Itu titik 2 ya di bawah ya Pak. Ini kan titiknya di atas ini ya. Bukan yang dalet Pak. Oh, dalet dia kan sere. Oh ya, titiknya. Sere, dalet ya. Nidel ya. Oke, Ibu Ekawati, silakan. Silakan Bu. Edal. Betul.
Nidal. Tidal ya. Tap ini tap. Berarti kadal. Tidal. Ya, kidal. Terus? Yidol. Ya, yidol betul. Dal. Apa ini? Tidal. Kidal. Ya. Kidal. Terus? Idal. Nidal. Nidal. Ya, terus? Odel. Nodel. Ini non ya. Nodel. Nodel. Ya. Oke, makasih Bu Ekawati mencoba. Ya, saya baca ya. Edal ya. Terus Idal. idal ya. Terus yidol. Dol. Ini kolom ya. Yidol ya. Terus ini irik yod idal. Pidal. Nah, terus ada nun, ada irik Ni. ya. Nidal ya. Terus ada nun, ada holom, Odel. nodel ya. Mantap. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, kita res sintap. Tadi kita sudah belajar ini ya, Bapak Ibu ya. Syuruk sama kubuts ya. Nah, yang ini udah belajar ada ru, ada su, ada tu, ada ku, ada bu ya. Untuk u. Syuruk ya, kubuts. Oke. Oke, ini praktek ya. Kita harus banyak praktek Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita lanjut pelajaran nanti semakin susah nanti gitu ya kalau kita belum bisa baca gitu, belum bisa mengenal. Nanti kita kalau untuk untuk grammar kan ini perlu penggunaannya, pengucapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan awal ini memang agak membosankan, tapi ini harus kita lalui gitu ya untuk melangkah ke tingkat berikutnya gitu ya. Nanti kalau kita masuk nanti ke tingkat misalnya contohnya identifikasi kalimat atau identifikasi kata, kita nggak tahu aksaranya bagaimana kan gitu. Jadi kita harus dulu di sini, harus paham dulu, harus katam dulu di sini ya, baru kita bisa lanjut ke berikutnya gitu ya. Jadi oleh karena itu beberapa pertemuan ini kita harus banyak praktek ya. Jadi Bapak Ibu juga harus banyak praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dicontohkan atau dipraktek baca ini, Bapak Ibu boleh sambil ditulis gitu ya, ditulis untuk melatih writingnya, menulisnya gitu ya. Kita nulis, kita baca itu semakin cepat ya. Kalau kita baca saja itu agak lambat. Tapi kalau kita baca dan tulis itu lebih cepat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 ini Alep, ini ada kubuts ya. Jadi bacanya U ya. Us gitu ya. Jadi bacanya us. Oke. Terus ada P dikasih nikut hulum, hulum ke ulum, dikasih suruk ya, jadi puk, ya, bacanya jadi puk ini ya. Terus ada kop yang dikasih dia kubuts ya, ini o, jadi bacanya kol ya, kol ya. Terus ada head dikasih kubuts, bacanya dia hul ya, hul. Terus ada bed dikasih kubut, jadi bacanya but ya, but, suruk. Terus ini res dikasih suruk, dikasih kubut jadi root ya. Jadi Bapak Ibu perhatiin antara res dengan dalet ini ada kemiripannya gitu ya.
Kalau res dia sekali goresan ya. Kalau dalet dia 2 kali. Jadi ada sikunya kalau dalet. Kalau res itu dia enggak ada sikunya. Dia jadi kayak menirus gitu ya. Jadi menirus. Kalau ini nulisnya gini, 2 kali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk nomor 2. Siapa mau coba? Ayo silakan Bapak Ibu yang mau coba resen, jangan takut salah. Ya Bapak Ibu, kalau ini memang pertemuan awal ini kita harus praktek gitu nanti ya. Jadi sekalipun agak lupa nanti di pelajaran berikutnya, minimal kita sudah tahu itu aksaranya res, itu bukan dalet seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ulang-ulang ini ya. Karena memang target kita ini harus bisa baca tulis gitu ya, baca tulis baru nanti udah bisa, nanti kita melangkah ke berikutnya itu nanti ada namanya untuk kata sambung preposition, ada definite article, nanti kita harus belajar itu. Nanti ada penggunaan kata ki ya, ki, ada pol, ada le gitu ya. Jadi kata preposisi sama kata artikel itu digabung jadi satu kata gitu. Jadi kata itu, jadi dalam satu kata itu bisa diterjemahkan jadi 3 sampai 5 kata dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Karena memang digabung gitu ya. Ya misalnya contohnya beresit gitu kan itu dari kata resit. Ada di situ artikelnya, ada di situ preposisi gitu ya dari beresit itu. Jadi kalau kita nanti lanjut ke sana, nanti kewalahan kalau kita nggak hafal di sini begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus hafal dulu di sini gitu ya. Harus paham dulu ya. Oke, untuk nomor 2 siapa coba? Bapak Ibu? Nomor 2 ya. Ada shin ya. Ada hirik. Hirik yot ya. I. Berarti bacanya sip ya. Sip. Terus samek. Ada hirik yot. Bacanya jadi sit. Dalet di belakang dia ya. Sit. Terus ada ain. Ada dikasih kubuts. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk u. Maaf. Suruk ya. Suruk. Ain dikasih suruk jadi bacanya u. Sin dikasih kamats bacanya sa. Berarti usah. Ya, usah. Terus ada bet ya, dikasih kolam ya. O ya. Kolam male. Jadi bacanya bos. Ya, bos ya. Terus ada alep dikasih patah, ada tap dikasih patah, tet, ini tet dan tap ya, ini tet, ini tap ya. Jadi memang untuk transliterasinya sama, t ya. Ini ada tet dikasih patah bacanya ta, jadi bacanya ini atat, atat ya Bapak Ibu ya. Terus ada kap dikasih dia o ya, kolam, ada tet ya, jadi bacanya kot, kot, kot ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 3 siapa coba? Kayaknya masih malu-malu nih Pak. Pak Nadi, coba lagi. Ada Pak Yohanes. Pak Yohanes Sinaga. Ya, silakan Pak Yohanes. Untuk nomor 3. Silakan Pak. Silakan. Ya, saya coba lagi nih. Ya, silakan Pak. Jadi Untuk nomor 3. Alef, dalet, ya, res ya. ya, Jadi hadir, ya, terus i, ira, Ira betul.
kemudian Efes, Betul, Epes ya, benar. Arab, Arab Arab, ya Arab, ya. Omer. Yes, mantap ya, mantap. Mantap. Nomor 4 bisa langsung coba Pak, nomor 4. Ini Jain ya, Jain ya. Saya lagi maksudnya. Nomor 4, ini Jain. Bacanya jadi Jot. Jot, Ya, terus ini kemudian J, ya, betul. kemudian Upor, Betul. kemudian Umahar, Umahir ya. ya. Kemudian Umul, Umul, Lamet. ya, Terus ya Umul. Kemudian Upani, Upanap, Upana, ya, Upanap ya. ya, Upana. Bapak Ibu kalau ini ya, khusus yang ini, kalau Ya. dia kamatsyot, dia tetap dibaca A ini ya. Kamatsyot pap, dia jadi bacanya nap, bukan naib gitu ya Bapak Ibu ya. Perhatiin ini ya, untuk khusus yang ini ya. Jadi bacanya upanap. Jadi kalau ada kamats, ada yot dan pap, dia bacanya ap gitu ya. Ap. Nah, ini khusus yang ini ya Bapak Ibu ya. Khusus yang ini. Jadi upanap gitu ya. Nanti kita masuk ke itu, ke pelajaran itu nanti gitu ya. Upanap ya. Jadi bukan upanaib, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kamats yot pap ya, ingat. Kamats yot pap. Jadi dia pap, bacanya up gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama Pak dosen. Nomor 5 siapa coba? Nomor 5. Apa ditunjuk dulu ya? Sekarang apa dulu? Ketua kelas ya, ketua kelas. Ketua kelas dari apa? Intermediate. Ibu Wulandari ya? Ya, betul Pak. Oh ya, Silakan Ibu Ulan. Jadi nanti apanya teman-temannya jadi ngikut gitu kan. Ketua kelas itu kan ketua, jadi pengetua, jadi yang dituakan gitu, yang jadi teladan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ketua kelas ini. Oke, silakan Bu Wulan. Mana? Halo Bu Wulan. Silakan. Selamat pagi Pak dosen. Maaf Pak, ya Pak, saya lagi batuk juga maka saya off cam. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Belum siap saya. Nomor 5 ya, Samek, ada Gimel, ada Res. Ya. Belum siap Pak. Bukan lagi ngenak badan katanya Pak. Oh, oke. Sekarang ketua kelasnya apa? Edpan. Pak Sulaiman. Edpan Pak siapa ya? Pak Sulaiman Supono. Pak Supono. Monitor Pak. Ada Pak Supono. Ada Pak, ini Pak saya lagi. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Supono. Wah, tambah gak ngikutin nih Pak. Hah? Belum bisa nomor 5. Yang tahu tadi cuma nomor 1 doang. Oh ya, oke. Oke, nomor 1 nggak apa-apa, nomor 1. Ini nomor 1 ya ini ya. Oke, silakan Pak. Yang nomor 1 tadi us. Ya, betul. Pup. Ya. Kol. Betul. Kul. Ya. Kut. But. Ya. Kut. Kemudian rut. Iya, betul. Wah. Untuk nomor 5 diikutin ya Pak Supono ya. Iya. Ini ada Samek ya. Ada Kamats berarti bacanya Sa. Betul ya? Ini ada Gimel, ada Suruk ya. Bacanya U, jadi tambah res jadi bacanya
Subur. Syukur. Sagur ya. Sagur ya. Sakur. Oke. Terus yang kedua. Ada shot. Ini bacanya jadi shot ya. Shot ini bacanya shot ya. Shot. Ya, shot ya. Ada samek, terus ada P, ada segol jadi res, jadi Seres. per. Seper. Ya, seper ya. Terus ini samek, ada kamat bacanya sa. Sa. Terus ini ada bet, kasih hirik yot, baca i jadi Safir. sapip ya. Ini bet juga di belakang ini. Sapip. Safit. Sapip ya, sapip. Bet tanpa dages itu jadi P ya. Untuk contoh kata Victor ya. Kalau ada dagesnya jadi B ya. Jadi bacanya sapip ya. Safit. Terus ada non. Non, ada suruk, ada samek, ada suruk, bacanya No. Apa mungkin? nusu. Nusu. Su. Ya, nusu ya. Terus ada Nusu. nun. Nun, patah, head, patah, sama tap. Bacanya Nun. Nun berarti nu. A, patah. Na, hat. Nah. Hat. Na, hat. Oh. Patah. Patah kan ini patah A jadi A gitu ya. Kamat dan patah A ya. Na, hat. Ya. Nahat. Ya, nahat. Ya, mantap. Oh. Berarti Terima sakur. kasih. Sakur. Ya. Shot. Ya. Sever. Ya. Safit. Ya. Nose. Nu, Nuse. nusu. Terus nahat. Nahat. Ya, oke. Terima kasih Pak Supono. Terima kasih, mantap ya. Jadi sebenarnya kalau dicoba jadi pingin loh. Kalau Bapak Ibu coba itu pingin lagi gitu loh. Itu ada hukumnya gitu. Kalau semakin mundur jadi mundur lagi gitu. Ada apa hukum percepatan? Percepat dipercepat. Kalau perlambat diperlambat jadinya macam gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berani nanti pingin lagi coba gitu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Waduh. Ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, di sini lama kita ya. Karena untuk melangkah ke apa ini kita harus apa di sini. Harus katam di sini, harus bisa di sini dulu gitu ya. Jadi kalau nanti kita lanjut ke pelajaran berikutnya nanti kita justru jadi bingung gitu ya. Ya seperti misalnya dalam matematika gitu ya. Kita harus hafal dulu kali-kali gitu ya. Kali-kali tambah-tambah minus-minus baru bisa kita mempelajari nanti akar kuadrat gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak hafal kali-kali susah kita nanti belajar logaritma atau sinus kosinus atau akar kuadrat itu susah kita. Jadi kalau hafal dulu kali-kali baru bisa nanti kita mengikuti ke pelajaran berikutnya. Kalau ini nanti kita lanjut ke akar kuadrat tanpa kita memahami kali-kali, waduh, semakin apa kita semakin keriting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hafal ini pelan-pelan diulang-ulang nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena nanti kita untuk ke tahap berikutnya supaya kita bisa seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, ini ada konsonan sopit ya Bapak Ibu ya. Konsonan sopit itu penggunaannya di belakang kata ya, di belakang satu kata ya Bapak Ibu ya. Ada konsonan sopit adalah konsonan yang hanya digunakan untuk akhir kata. Aksara ini tidak diletakkan di depan atau di tengah kata. Ingat ya Bapak Ibu, selalu diletakkan di akhir kata ya, selalu di akhir kata ya. Jadi dia tidak pernah di depan, di tengah, dia hanya digunakan di dalam akhir kata ya. Beda dengan apa ya aksara Arab. Kalau aksara Arab juga kan di tengah, di depan dia beda,
di tengah dia beda, di akhir dia beda, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia disambung dia jadi separuh gitu ya. Misalnya ba itu kalau disambung dengan alif dia jadi banya itu jadi separuh kalau di depan dia. Jadi kalau di tengah dua aja jadi separuh seperti itu ya. Tapi kalau untuk Ibrani tidak, dia tetap gitu. Baik Bapak Ibu ya. Oke, kap sopit ya. Konsonan normal kap ya seperti ini kap ya. Transliterasinya KH ya, KH atau CH. Pada awalnya di tengah-tengah kata. Konsonan normal kap di tengah kata seperti contoh ya. Syakap. Syakap ya, syakap ya. Shin patah kop kap patah ya, maaf. Shin kamats kop patah ya, syakap ya. Konsonan kap di awal di tengah kata dia tetap sama ya. Kamoka, kamoka ya, kamoka ya. Untuk kap ini tetap dia di awal, di tengah sama ya. Konsonan kap sopit di akhir kata seperti kata elek ya, elek ya. Perhatikan, elek dia jadi kakinya panjang ya. Jadi bukan pakai ini dia tapi pakai sopit ya. Terus kata lak, lak ya. Dia kakinya panjang ya, lak ya. Itu untuk kap sopit ya. Kap sopit akhiran kap kadang ditulis dengan 2 titik di dalam spa ya. Ini spa ya. Kita udah belajar ini spa. Spa ini artinya itu apa ya? E pendek ya, E pendek. Aksara E pendek. Bentuk ini tidak dibunyikan atau dibunyikan sebagai huruf mati ya. Di akhir dan penekanannya di tenggorokan ya. Misalnya seperti contoh kata ini ya. Misalnya ini ya. Barak ya. Jadi di tenggorokan dia ya Bapak Ibu ya. Barak ya. Barak. Barak ya, dibaca H di tenggorokan. Tapi kalau dia he, dia kan nggak dibaca seperti yang tadi saya katakan. Kalau dia he itu tidak dibaca ya Bapak Ibu ya. Barak ya, tenggorokan ya, berkat ya, barak. Kadang Anda menjumpai aksara kap sopit ini dengan vowel kamats di dalamnya ya. Nah, jadi penggunaan penempatan kamats dia di dalam bukan di bawah ya. Kenapa? Karena kakinya terlalu panjang. Jadi dia untuk peletakan nikut itu sama ya di bawah. Tapi karena dia panjang kakinya jadi di dalam ya. Bentuk ini dibunyikan H. Seperti contoh kata di bawah ini ya. Eloheha ya. Eloheka ya. Eloheka. Allahmu ya. Eloheka. Ini kap ini karena dia di akhir, jadi dia pakai kap sopit ditambah dengan kamats ya, kamats. Eloheka, Allahmu ya. Eloheki, Elohenu, Allah kita ya. Eloheka itu Allahmu ya, untuk laki-laki ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu untuk sopit kap ya Bapak Ibu ya. Untuk mem sopit ya. Konsonan normal mem diletakkan pada awal kata atau tengah-tengah kata ya Bapak Ibu ya. Contohnya konsonan normal mem di awal kata ya. Matsa. Matsa ya. Ini di depan. Jadi mem biasa ya. Oh, di tengah dia shomer ya. Shomer ya. Di tengah juga sama dia mem. Terus untuk kata akhir dia M. M itu ibu ya. Mem, dia mem sopit. Bukan mem biasa tapi mem sopit. Kalau di akhir kata dia pakai mem sopit. Terus banim, putra ya. Dari ben, kata ben tadi anak ya. Jadi kalau dijamakan banim ya, putra-putra ya. Nun sopit ya, satu lagi nun sopit ya. Normal nun diletakkan di awal kata atau di tengah-tengah kata. Contohnya untuk kata nata, nata ya. Nunnya tetap. Untuk di tengah juga sana, nunnya tetap. Tapi dia kalau di akhir atau sopit dia ada kata amin ya, amin ya.
amen. Dia pakai nun sopit, kakinya panjang. Perhatiin ya Bapak Ibu ya, kakinya panjang. Amen ya. Terus ben, putra atau anak laki-laki, ben. Jadi kakinya panjang, bukan pakai dia nun biasa ini. Tapi kalau dia di akhir dia pakai nun sopit. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mem, nun, sopit ya Bapak Ibu ya. Pesopit ya. Baik Bapak Ibu, waktu kita udah habis ya. Jadi saya lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu, saya selesaikan ini ya. Tapi tetap minggu depan kita ulang-ulang sampai bisa baru kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak apa nanti kita kembali lagi ke awal nanti kalau apa gitu ya. Karena ini perlu. Untuk pesopit ya, konsonan maaf, pesopit. Kok jadi nun ya? P, P. Oh ini kok ini salah ini nun ya. Aturannya P ya. Maaf. Konsonan nun normal P di awal adalah seperti ini, pala ya. P terus napal ya di tengah. Tapi dalam sopit dia kanap atau sayap ini pakai P biasa nih, P sopit. Kakinya dipanjangin ya. Terus af itu hidung ya, apim. Jadi hidung itu ap. Tapi sering dikatakan itu dalam apa kalimat atau kata apim ya. Hidung itu selalu jamak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus sade sopit ya, sade. Konsonan normalnya ya sade ya. Misalnya sapa ya. Ratsa ya, untuk kata ratsa dia pakai sade biasa. Tapi kalau dia di akhir erets ya, dia seperti ini kayak y dia ya, kayak y ya. Erets itu bumi atau tanah ya. Terus ada kibuts ya, kibuts pemukiman ya. Itu satu pemukiman Yahudi dalam pertanian ya, seperti desa lah yang hidup dalam pertanian, kibuts ya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk penggunaan sopit ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk ken ya, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya, untuk kata-katanya. Ken, akhiran nun sopit dibaca ken, artinya ya, betul ya. Ya, ken ya. Kalau lo itu tidak ya. Kalau ken ya, yes gitu ya. Terus ada melek, itu raja, itu penggunaan kapsopit ya, melek ya, melek itu raja. Terus ada kata kohen ya, kohen iman, imam ya. Terus ada kata gadol, gadol itu besar ya. Ada kata ets itu pohon atau kayu ya, ets. Terus ada gepen, gepen itu anggur, yain, anggur ya, gepen. Kalau yain itu minumannya, airnya gitu ya, air anggurnya, yain ya. Kalau gepen itu buahnya, seperti itu ya. Terus ini yain ya, yain itu anggur ya. Untuk penggunaan nun sopit ya Bapak Ibu ya. Terus ada kata sion. Nah, kata sion itu seperti ini dari sade ya. Jadi sade itu bisa digunakan S, dibaca S, bisa dibaca Z gitu ya. Jadi kata sion ya. Sade, yod, ini pap sama nun ya, nun sopit ya, Sion, Bukit Sion atau Yerusalem. Terus untuk mem sopit ya, penggunaannya mem sopit ada kata hasamayim ya, langit atau surga, hasamayim ya, hasamayim. Jadi ha ini artikel ya, definite artikel, kata apanya dia samayim, air atau langit ya, hasamayim itu penggunaan artikelnya. Nanti kita belajar mengenai artikel sama preposisi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hafal dulu di sini bagaimana penggunaan
artikel, penggabungan artikel dengan preposisi menjadi satu kata seperti itu ya. Terus kemudian haaretz, diet ya. Ada kata kata dasarnya itu arets ya, bumi. Haaretz itu artikelnya gitu ya, the dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Oke. Waktu habis. Oke Bapak Ibu, minggu depan kita lanjutkan Nikut Spas Silent ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya dalam pelajaran ini silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Kalau ada beberapa pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih buat Pak dosen, Bapak Evangelis Erikson Ritonga, yang sudah memaparkan perkuliahan Ibrani siang ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa catat, mungkin bisa WA ke pengurus masing-masing, nanti di-collect, nanti akan disampaikan. Ibu Johana mau bertanya mungkin? Coba satu-satu, silakan. Terima kasih. Saya hanya mohon font dari slide itu diperbesar sedikit. Jangan terlalu kecil. Ini kami lansia tidak bisa membaca dengan bagus. Fontnya terlalu kecil, Pak. Oh baik Bu. Tadi memang maaf Bu ya, karena di sini juga hujan deras itu kan. Ya, saya sengaja tadi off cam ya. Belum muncul di apanya itu persentasenya, jadi saya nggak bisa memperbesar gitu. Biasanya dia muncul gitu Ibu ya. Mungkin karena sinyal dia ya, jadi sehingga tidak bisa. Nanti mungkin next untuk lebih baik nanti saya mohon bantuan Ibu Lawrence lah untuk apa ya, untuk share screen. Kalau sinyal saya kurang bagus, tapi nanti agak kesusahan kalau saya kasih unjuk pakai kursor gitu ya. Terima kasih Bu Johana. Silakan ya Bu. Ini ada 2 lagi Pak, apa ditampung? Silakan, nggak apa-apa, silakan Oke. ya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 2 ya, Bapak Ibu, jangan tambah lagi. Silakan untuk Ibu Sophia. Dibuka mic-nya Bu. Baik, Pak dosen. Mau tanya, kalau untuk yang aksara yang ada dagesnya itu apa saja ya Pak? Atau apa hanya 3? Atau ada lebih dari 3? Baik Bu, lebih ya. Jadi nanti kita belajar nanti ada namanya gatrol ya, ada gatrol nanti itu bega gepet itu ya. Itu nanti kita pelajari dan itu nanti kita belajar dages. Ada namanya dages porte ya, ada yang dages line ya. Nanti kita ke sana Bu ya belajar. Jadi dalam hal ini memang itu pertanyaan yang bagus juga nggak apa. Tapi nanti kita jelaskan ke pertemuan berikutnya. Nanti kita ada belajar itu dages porte, dages line gitu ya. Terus ada namanya nanti pembagian aksara itu ada gatrol, ada labial gitu ya. Ada nanti penggunaannya juga secara spesifik sangat berbeda dalam rumusan gitu. Termasuk dalam penggunaan apa namanya definite artikel preposisinya gitu dari aksara-aksara itu. Jadi Nikut yang kita pelajarin ini bukan sekedar vokalisasi saja, tapi itu nanti menyangkut ke grammar. Jadi Bapak Ibu wajib hafal itu karena itu nanti lanjut karena bagaimanapun itu nanti yang kita hadapi gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus hafal itu untuk Nikut-Nikutnya itu juga gitu. Nanti Ibu Sophia ya, nanti kita sampai ke sana. Terima kasih. Baik, satu lagi ada Ibu Lindis. Silakan. Silakan Bu Lindis. Iya. Baik Pak, cuman mau bilang Pak sama Bapak Erikson, kalau mengajar itu Pak kita yang udah lansia nih Pak, jangan cepat-cepat sekali Pak. Begitu Pak. Yang kedua Pak, itu tadi kan ada penggunaan kalimat menggunakan nikut atau vokal itu Pak. Bisa nggak Pak, kalau udah kita siap belajar gitu Pak, ditulis aksara Indonesianya, jadi kita bisa baca-baca ulang gitu, seperti kalimat yang tadi menggunakan nikut U, nikut O, nikut I gitu, ada kalimat 1-5, 1-7 tadi kan Pak, udah kita baca, tapi kita kan namanya udah lansia ini Pak, susah lah mengingatnya kan, dituliskan aksara Indonesianya, abjadnya gitu Pak. Demikian permohonannya Pak, makasih.
Baik, baik Bu ya. Oke, nanti saya coba dah Bu ya. Tapi dalam pertemuan awal, oh nanti untuk apanya ini nanti saya share ya Bu ya, Bapak Ibu ya, saya share nanti untuk materi kita ini ya. Dan untuk pertemuan pertama saya sudah share ya Bapak Ibu ya. Udah terima ya? Pertemuan kita pertama udah Bapak Ibu sudah terima belum? Saya kan udah share ya. Belum kayaknya, Pak. Oh, itu saya share itu untuk pertemuan pertama dan latihan dan untuk penulisan untuk apa ya? Untuk belajar seperti untuk sekolah minggu tapi versi bahasa Inggris. Udah Pak, Ya. udah ada Pak di awal-awal. Iya, sudah awal. Jadi itu Bapak Ibu print ya. Nanti beberapa minggu ke depan nanti juga saya akan share juga buku panduan nanti untuk mempercepat. Nanti Bapak Ibu boleh baca itu. Nanti saya kasih nanti buku belajar ya. Maksudnya gini Pak, Seperti ini nanti kan ya, seperti Ibu Yohana itu ya. Ibu Yohana, kasih unjuk Ibu Yohana itu bukunya udah di apa belum ya? Udah di print belum? Ya. Belum, Pak. Oh, itu harus Bapak Ibu print ya. Itu nanti kalau itu Bapak Ibu itu secara apanya dibaca karena ini yang di slide ini singkat-singkat gitu ya. Itu cuma apa? Cuma bagian-bagian besar. Iya, seperti yang ini ya. Yang Siap. Ibu Yohana itu Bapak Ibu print ya. Itu sangat lengkap itu ya. Ada beberapa kan sama buku yang untuk anak-anak sama buku latihan itu ya nanti dipelajarin. Sekiranya ada pertanyaan di situ nggak apa-apa, itu sangat lengkap itu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk materi-materi ini nanti setelah saya revisi, saya perbaiki, nanti saya share juga begitu Bapak Ibu ya. Oke, Baik, ada lagi? ya. Waktu kita sudah habis Pak dosen. Oh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu minggu depan, Pak, di hari dan waktu yang sama. Baik, Bapak Ibu, sedikit informasi saja. Sekali lagi saya mau mengulangin